Jadi setelah saya divaksinasi apa saya bisa beraktivitas seperti misalnya Iya. yang sudah Termasuk berkeluarga ya. beraktivitasnya maksudnya nggak cuma pagi malam boleh nggak gitu Ya ya? itulah yang baru saya Iya. baru nyambung, Heeh. yang saya sudah berkeluarga bagaimana dengan hubungan suami istri apakah saya Heeh. bisa sebenarnya Sek Dua Telu Podcast on the Air Karangasem. Sinovac untuk siapa? Sinovac adalah vaksin COVID-19. Iya, nama salah satu vaksin COVID-19. Dan tentunya masyarakat Kabupaten Karangasem dan juga masyarakat luas, Kramo Bali pasti ingin tahu dong, seperti apa sih vaksin COVID-19 ini dari pendistribusiannya hingga sampai ke masyarakat dan banyak kontroversi tentang vaksin COVID-19 ini. Kita sudah kehadiran Dr. Igusti Bagus Putra Pertama. Apa kabar dokter? baik Ya sehat. astungkare. Ya, Iya, tentunya sehat karena udah divaksin kan? bisa jadi. Oke, nggih. Nah, ngomongin masalah vaksin COVID-19 nih dok, Ya. masyarakat umum ingin tahu lebih banyak tentang vaksin ini. Kebetulan juga kemarin di Kabupaten Karangasem sudah dilaksanakan jadi 2 gelombang ya. Iya. Dari gelombang pertama sampai yang terakhir kemarin gelombang kedua atau yang tepatnya disebut sebagai termin 1 Iya. tahap 1. Iya. Dan pertanyaan pertama dari saya yang muncul adalah Kabupaten Karangasem itu mendapatkan berapa vaksin sih dok? Baik, terima kasih. Jadi untuk di Kabupaten Karangasem, jadi sebenarnya kita sudah mulai vaksinasi ini semenjak tanggal 26 26 Januari. Januari. Iya. Jadi 26 Januari dimulai, tentu saat itu mungkin jadi masalah vaksin ini masih belum familiar di masyarakat, jadi pemerintah daerah mencanangkan, jadi melalui pimpinan daerah kita berikan vaksinasi pada tanggal 26 Januari, kemudian dilanjutkan dengan tahap 1 itu nakes ya, tenaga kesehatan. Sama dengan dari pusat sampai dengan tingkat kabupaten, tenaga kesehatan itu sudah selesai hampir 100% itu di minggu ketiga Februari. Ya, sebelum lanjut, vaksin yang didapatkan dari Kabupaten Karangasem sendiri itu jenisnya apa? Benar Sinovac? Ya, benar. Jadi vaksin yang didistribusi ke Kabupaten Karangasem itu sudah kita 2 tahap menerima ya. Tahap pertama jadi untuk tenaga kesehatan tadi itu ada 4.400 ampul untuk jenis Sinovac yang didistribusi melalui satu perusahaan Bio Farma. Kemudian yang tahap kedua itu berbentuk vial, jadi multidosis itu 790 vial. Dosisnya jadi? Jadi semuanya ada hampir 5.000-an ya totalnya. Tetapi yang pertama kan berbentuk ampul. Jadi satu vaksin itu untuk satu sasaran, sementara yang berikutnya yang kedua kita terima adalah satu vial itu untuk minimal, jadi 8 sampai 10 sasaran. Satu vial bisa Ya. 8 sampai 10 sasaran. Iya, oke. Untuk sasarannya sendiri di tahap awal nakes. Ya, di tahap 1 itu nakes kita sudah hampir 100% ya. Jadi hampir semua tenaga kesehatan di Kabupaten Karangasem yang berjumlah 250 itu sudah tervaksinasi sampai dengan vaksinasi kedua. Prosesnya dilaksanakan di? Untuk vaksinasi tenaga kesehatan sudah dilaksanakan di 15 Pasienkes atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Karangasem. Nah itu sudah selesai dan sekarang masuk kepada tahap yang kedua, yaitu untuk petugas pelayanan publik. Petugas pelayanan publik dan lansia kan seharusnya? Jadi untuk tahap kedua ini, jadi 2 sasaran utama itu adalah lansia dan petugas pelayanan publik. Nah ini sesuai dengan roadmap dari pemerintah pusat harus selesai paling tidak bulan Mei 2021. Paling tidak bulan Mei 2021. Yang jumlahnya lumayan. Jadi 31.379. Untuk Kabupaten Karangasem saja. Betul. Jadi itu yang lumayan. Makanya mungkin tadi pertanyaannya gelombang 1, gelombang 2 yang kemarin nanti kita bahas lebih mendalam lagi. Oke, pertanyaan saya ini 31.000 sekian itu bukannya berpotensi untuk menimbulkan kerumunan. Lalu kemarin kenapa dilaksanakan di Gor Gunung Agung? Kenapa tidak memilih seperti tahap-tahap awal di masing-masing puskesmas? Baik, terima kasih. Jadi kita 31.379 dalam waktu Maret, April, Mei 3 bulan. Kalau belajar dari yang pertama tahap 1 dengan 2.500
nakes, Mhm. 2.500, kita hampir 1 bulan menyelesaikan. Oke. Nah, kalau 31 nanti habis 1 tahun kita tidak selesai. Lalu bagaimana ini Nah, dengan itulah strategi, harus membuat strategi atau terobosan. Mhm. Jadi bukan hanya kita di Karangasem, tetapi di hampir semua daerah. Jadi melalui 1, fasilitas pelayanan kesehatan, 2, skema massal, 3, ke institusi, dan 4, mobile. Jadi itulah, jadi kemarin massal. Jadi massal dalam artian tidak mengindahkan protokol kesehatan, bukan. Mhm. Jadi tetap, jadi kita sudah menghitung. Jadi menghitung prokes 1 ruangan, kapasitas ruangan 100, kita pakai 50%. Oke. Kemudian tenaga juga kita hitung, waktu juga kita hitung. Sehingga 1 tim itu maksimal 50 sasaran dikerjakan dalam 1 episode. Sehingga kita turunkan tim lebih banyak. Kemudian kita lihat dalam 1 jam, kalau kemarin di GOR ini, kita sudah skema, 1 jam itu kemampuan 15 tim kami di kesehatan itu adalah 300 orang. Jadi dengan 300, GOR yang cukup luas itu, kami sudah taruh nomor-nomor yang harus tempat duduk, sehingga prokes manual 1-2 meter itu sudah terjaga, dan turun mestinya berjalan dengan lancar. Tapi karena pertama barangkali ya jadi semua minta duluan. Semoga Ya. tidak terjadi klaster baru itu aja Ya, sih sebenarnya. mudah-mudahan. Jadi sampai saat ini Iya. belum kami dapatkan ada keluhan sih sebenarnya. Ya. Iya, Setengkara. Ya. Nah, berbicara mengenai tenaga kesehatan yang diturunkan untuk memberikan vaksinasi ini, untuk Kabupaten Karangasem sendiri itu berapa jumlahnya, Dok? Ya, jadi kita kan sudah tenaga kesehatan di Karangasem sudah dilatih. Jadi tentunya tidak sembarangan kami menurunkan tenaga. Jadi tenaga yang diturunkan adalah tenaga yang sudah dilatih. Jadi kami mengambil tenaga yang ada di puskesmas yang sudah terlatih. 1 puskesmas itu minimal mempunyai 2 tim. 1 Jadi, puskesmas Minimal mempunyai 2 2 tim. Jadi 2 tim itu 1 tim terdiri dari 5 orang. Mhm. Ada yang bertugas di pendaftaran meja 1, meja 2, meja 3, dan seterusnya. Nah, inilah yang kita tarik ke GOR untuk membantu pelayanan vaksinasi massal yang kemarin. Sehingga kita turunkan 15, jadi 75 orang itu pasti sudah dari puskesmas kita tarik. Sementara ini kan sudah berjalan karena targetnya adalah dari tanggal kemarin Ya, sampai selesai nanti di tanggal 9 untuk yang tahap 1 nggih. ya. Nah, untuk belajar dari sebelumnya nih Kak, bagaimanakah mekanisme untuk mendapatkan vaksin ini? Baik. Agar menghindari kerumunan Nah, tentu. ya. Baik, jadi sebenarnya tidak selesai lagi 2 kali, 3 kali, mungkin berkali-kali nantinya. Bahkan Nggih. ini mungkin akan kita laksanakan di kecamatan. Ini kan kita membuat role model. Mhm. Jadi untuk skup kabupaten, karena kemarin sasaran kita kebanyakan tinggalnya di kabupaten, Mhm. kita ambil. Jadi setelah belajar ini, kalau misalnya nanti sasaran di kelompok, misalnya kecamatan Sidemen, kita ambil aula yang ada di Sidemen. Jadi harapannya adalah berapa kapasitas ruangan, berapa kemampuan tenaga kesehatan mengerjakan, itulah yang kita kerjakan. Dan dalam pelaksanaan vaksinasi ini sesuai dengan harapan pusat tidak ada hari liburnya, full ya setiap hari. Jadi itu sebenarnya. Seharusnya Sabtu Minggu Ya. tidak ada libur. Ya, jadi tidak ada libur proses vaksinasinya. Oke. Tadi bagaimana prosesnya untuk menghindari kerumunan? Sebenarnya kami sudah membuat skenario ya. Jadi pakai jam. Jadi misalnya sasaran kelompok 1 dari unsur A. Nah, ini dengan jumlah 300 orang datang jam 8 sampai jam 9. Kemudian demikian seterusnya jam 9 sampai jam 10 300 melihat kemampuan kami. Tapi faktanya ini kembali ke masyarakat, jadi sudah dibuatkan jadwal seperti itu, seyogyanya datanglah sesuai dengan Oke, jam. berarti pemerintah tidak bisa bekerja sendiri Betul, seperti ini kan ya, butuh ya. dukungan dari masyarakat untuk tertib prokes. Iya. Semoga itu jadi catatan tebal untuk masing-masing masyarakat juga atau juga ASN kita tentunya yang akan jadi contoh nih hari Senin Betul. nanti. Jadi besok ini kan ASN ya, Iya. jadi ASN yang kira-kira 1.700-an kalau nggak salah besok, sudah ada jadwal jamnya jam 8 sampai jam 9 siapa yang mesti datang. Dan besok kita juga sudah skenario, jadi besok itu nanti di pintu depan masuk GOR itu sudah akan dijaga oleh petugas keamanan. Jadi nanti akan ditanyakan dari instansi mana petugas keamanan sudah memegang. Kalau memang jam 8 sampai 9 dari unsur OPD ini, nanti ditanya kalau memang ini baru masuk, kalau tidak nanti disuruh balik dulu dan tidak parkir di jalan. Sehingga benar-benar yang datang ke GOR itu dari jam 1 jam 8 sampai jam 9-nya adalah memang
300 yang sesuai dengan sasaran. Baik. Oke, kalau begitu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih atau hal apa sih yang harus dilakukan oleh peserta vaksinasi sebelum dan sesudah divaksin? Nah, ini yang menarik ya, ini yang menarik, benar Dari tadi sekali. nungguin mau jawab ini Ya, ya. ya, ini yang menarik Iya. karena apa? Karena ini akan mempercepat proses vaksinasinya. Jadi kalau kami kemarin skenario satu peserta sasaran ini membutuhkan waktu 40 menit. 10 menit proses vaksinasi, 30 menit observasi. Itu untuk Satu sasaran. satu sasaran. Iya, Satu orang saja satu maksudnya. orang. Makanya kita banyak tim. Jadi masuk meja 1 sampai meja 3 di pensuntikan ini 10 menit. Kemudian 30 menit diobservasi. Itu tinggal observasi kalau ada keluhan, kita tangani. Kalau sudah tidak ada keluhan dalam 30 menit, kita terbitkan sertifikat dan langsung pulang. Nah, permasalahannya apa yang mesti disiapkan sehingga prosesnya nanti berjalan lancar. Yang pertama, jadi untuk peserta atau sasaran yang tidak mempunyai riwayat penyakit-penyakit tertentu, jadi tidak perlu pantangan dan sebagainya, yang penting adalah beraktivitas biasa dan tidak tentunya menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Nah, kalau memang seperti itu tidak punya penyakit yang lain, proses pendaftaran tinggal memakai KTP yang ada, kita lihat di meja 1 sudah muncul ada tiketnya, langsung ke meja 2 screening. Di screening karena memang tidak mempunyai penyakit tertentu, tinggal periksa suhu tubuh dan tensi, langsung ke vaksinasi. Kalau itu normal, tak sampai 5 menit selesai. Tak perlu cek darah? Nah, jadi untuk tekanan darah ya, cek darah tidak. Jadi pemeriksaan suhu, tekanan darah, dan 15 pertanyaan. 15 pertanyaan. Iya. Nah, itu ya. Jadi 15 pertanyaan inilah yang mungkin jadi masyarakat dimanapun berada yang ini masih simpang siur ya. Ada yang seperti tadi menyusui boleh tidak? kalau Bapak tahu saya menyusui. Menyusui apa menyusui boleh divaksin? Saya punya riwayat asma atau hipertensi apa boleh divaksin? Nah, ini yang mungkin. Jadi dalam 15 pertanyaan ini jadi semua itu akan ditanyakan, tetapi kita sudah siapkan juga untuk mempercepat. Jadi di meja pendaftaran begitu masuk kita siapkan lembaran supaya dibaca. Nanti ditanya pada saat di meja 3 itu sudah meja 2 mohon maaf sudah tahu saya tidak punya hipertensi misalnya, tidak ada, atau punya riwayat hipertensi, nanti dicek ulang lagi. Mungkin bisa dijelaskan 15 pertanyaan itu sekaligus juga jawaban dari vaksinasi? Ya. Apakah jadi yang pertama misalnya ya, jadi kalau sedang demam tentu kan dicek nanti demamnya, itu pertama. Yang kedua tekanan darah dicek juga. Kalau tekanan darah di atas 180/110, nah ini tentu ditunda dulu sampai tekanan darahnya di bawah 180. Ditunda artinya tidak jadi divaksin? Tidak jadi divaksin dari itu, kemudian disarankan untuk ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk periksa untuk mendapatkan pengobatan, nanti bisa datang lagi pada tahap-tahap berikutnya untuk vaksinasi. Berarti bukan tiba-tiba dibiarkan diberikan waktu agar tensinya turun dulu? Iya, tidak jadi ditunggu sampai tensinya turun ya. Jadi itu untuk tensi. Kemudian riwayat, apakah mempunyai riwayat penyakit paru? Paru itu kan banyak, ada asma, kemudian TBC, kemudian penyakit paru yang akibat merokok dan seterusnya. Nah, kalau itu terkontrol, jadi pada saat datang dalam keadaan terkontrol, artinya yang asma tidak sesek, yang TBC tidak batuk saat itu. Kemudian yang penyakit paru oleh karena merokok tidak batuk saat itu, boleh lanjut. Tetapi pada saat itu kalau sesek, kemudian kalau batuk ditunda. Jadi obati dulu. Gitu. Diobati walaupun sudah punya riwayat, tapi ketika mau divaksin tidak ada gejala, lanjut. Jadi satu lagi barangkali yang menjadi pertanyaan supaya ini, karena ini yang mungkin harus kita jelaskan kepada masyarakat ya. Tadi sudah penyakit paru, penyakit jantung. Ya. Penyakit jantung, kalau memang penyakit jantung yang misalnya serangan jantung, kemudian jantung yang berat itu ya memang harus ditunda. Nah, kemudian yang lain stroke juga harus ditunda dulu. Kemudian yang lain lagi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saya punya asam urat, apa boleh kan seperti itu banyak. Kalau kemarin asam urat, kemudian rematik dan usia produktif banyak juga yang asam urat. Nah, ini. Ya kemarin banyak yang itu lanjut ini, tidak ada hubungannya. Jadi vaksin tetap jalan. Nah, kemudian yang berikut lagi adalah tentu yang hamil. Nah, yang hamil banyak yang bertanya, saya mau
program hamil apa boleh vaksin kan seperti itu. Nah sekarang program hamil ini bagaimana? Apa mau tahap? Ya, saya proses penggunaan tentu dalam waktu dekat akan hamil. Nah ini berarti kan masuk di pertanyaan nomor 4. Apakah Anda sedang hamil? Nah kira-kira ini vaksinasi ini kan nanti hari pertama sampai hari ke-14. Ini kan berarti proses. Kalau memang itu melewati ya jangan dulu, tunda. Kemudian menyusui tadi sudah, ya. Boleh ya, boleh Dok? ya. Kemudian Tidak menunggu usia bayi berapa tidak bulan. menunggu, ya. Kemudian, nah kanker, nah ini tentu tidak boleh ya. Kanker masih kecuali mendapat rekomendasi dari dokter yang merawat. Baik. Pertanyaan lainnya yang ada? Kemudian yang terakhir adalah pertanyaan untuk usia di atas 60. Itu spesifik lagi pertanyaannya. Berbeda dengan yang usia 18 sampai 59. Jadi untuk usia di atas 60 ada pertanyaan berikutnya, ada 5 pertanyaan. Kalau dari 5 pertanyaan ini minimal 3 iya berarti ditunda. Tidak boleh divaksin. Apa saja itu, Dok? Yang pertama, jadi kalau usia di atas 60 datang ada keluhan, tidak bisa jalan dalam 100 sampai 200 meter, iya berarti 1 baru. Dan yang kedua naik tangga 10 anak tangga tidak bisa terlewati, 2 sudah positif. Kemudian 3 sering kelelahan. Kemudian yang keempat ini ada minimal 5 dari 11 penyakit. Ini ada 11 penyakit seperti tadi yang saya sebutkan. Ada kencing manis, stroke, serangan jantung, ginjal, kemudian kanker. Nah di sini ada termasuk nyeri sendi. Di sini ada untuk usia di atas 60 ada nyeri sendi. Ada 11 jenis penyakit. Nah, kalau 5 dari itu masuk poin. Nah, dari itu dilihat minimal 3 atau lebih yang positif ya tidak bisa divaksin. Tetapi kalau itu tidak ada, artinya 1, 2 di bawah 3 vaksin tetap dilanjutkan. Kemarin ada 79 usia lanjut kita sudah laksanakan. Dari vaksinasi pertama dan kedua. 79 sudah diuji cobakan. Sudah divaksin. Kita sudah vaksin, bukan uji coba lagi sudah ya, divaksin. Sudah divaksin. Ya, nanti saya akan tanya apa bedanya ya, tapi masih belum terjawab sebelum divaksin itu apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat? Ya, betul. Jadi tadi kan yang tidak punya penyakit. Kemudian yang kedua yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu seperti misalnya asma, kemudian penyakit hipertensi, penyakit jantung dan sebagainya, tentu ini harus minum obatnya secara teratur. Sehingga pada saat datang sudah tidak dalam fase akut. Jadi fase serangan. Kalau fase serangan pasti tidak akan bisa divaksin. Nah, itu selain minum obat tentu harus memang istirahat, kemudian istirahat yang cukup dan sebagainya, sehingga besok karena mempunyai penyakit penyerta khawatirnya besok muncul keluhan sehingga batal untuk dilaksanakan vaksinasi. Ada makanan-makanan khusus yang harus dikonsumsi, Dok? Tidak ada khusus pantangan maupun yang harus dikonsumsi baik makanan maupun minum tidak ada. Yang jelas harus memang istirahat yang cukup sehingga keesokan hari pada saat pelaksanaan vaksinasi itu tidak demam, kemudian tidak mengeluh sesak, tidak mengeluh batuk, dan tidak tensinya tidak di atas sesuai dengan kriteria. Itu sebelum divaksin. Nah, kalau sesudah divaksin, apa sih yang harus para peserta vaksinasi ini lakukan? Mereka boleh langsung bekerja kah? Boleh beraktivitas seperti biasa kah? Atau harus beristirahat terlebih dahulu? Ini kan proses vaksin sama dengan vaksinasi yang lainnya ya, karena ini model vaksinasi baru, tentu bagus pertanyaannya. Jadi setelah divaksinasi tidak ada hal-hal khusus yang harus dilakukan kecuali yang pertama, jadi sesuai dengan mekanisme vaksinasi, jadi 30 menit setelah disuntik memang harus berada di tempat, misalnya kalau di GOR ya memang harus di GOR 30 menit. Jadi dalam pemantauan petugas kami. Jadi itulah untuk memantau kira-kira ada keluhan enggak. Tunggu, Dok, 40 menit untuk satu peserta? 30 menit. Oh, 30 menit. Ya. Tidak, tadi di awal disebutkan kalau untuk prosesnya ini satu orang menerima vaksin itu prosesnya sampai 40 menit. Kemudian ditambah harus dipantau lagi 30 menit. Di total jadi mereka harus 10 menit prosesnya, 30 menit observasi. Oh, jadi sudah total semuanya. Total 40 menit ya. Aduh, saya hampir saja salah. Ya, untuk ASN sendiri juga akan melaksanakan vaksinasi tersebut. Mereka tentunya setelah itu boleh diizinkan pulang kah nanti di proses hari Senin itu? Atau mungkin dokter
memberikan himbauan khusus nih. Baik. Jadi saya baru tadi sampai 30 menit setelah disuntik ya. Mm-mm. Nah, 30 menit setelah disuntik dipantau oleh petugas di meja observasi untuk keluhan-keluhannya. Jadi bila tidak ada keluhan, lanjut ke tahap berikutnya yaitu penerbitan sertifikat. Mm-mm. Kemudian disilakan langsung beraktivitas seperti biasa. Jadi tidak pulang. Jadi langsung ke tempat kerja. Karena apa? Karena di sertifikat kami sudah cantumkan nomor kontak. Kayaknya nomor kontak saya ada di sana juga. Nanti kita dihubungi. Jadi bisa dihubungi nanti kalau ada keluhan-keluhan. Jadi kita Karangasem sampai dengan kemarin sudah melaksanakan 5.900 sekian penyuntikan vaksin. Belum ada kami di Karangasem yang mengalami keluhan-keluhan yang serius. Nomornya aktif kan, Dok? Aktif. Dokter yang pegang sendiri, bukan operator. Oke. Takutnya nanti operator atau admin yang megang nanti. Ada. Jadi ada kontak person. Jadi jadi 15. Jadi kita punya 15 tim ya. Jadi 15 itu tentu 15 kontak person yang bisa dihubungi. Jadi sesuai dengan yang tercantum di dalam sertifikat. 24 jam, Dok? Iya. Oke. Dok, kira-kira ada pertanyaan-pertanyaan nyeleneh nggak dari masyarakat terkait keluhan dari setelah mereka divaksin COVID ini? Nah ini ya yang memang harus kita bahas ya, karena ini menarik. Jadi dari baik pada tahap nakes mungkin karena nakes semuanya sudah paham betul ya terkadang ini tidak terlalu banyak. Tetapi begitu pada tahap kepelayanan publik ada beberapa yang sudah menjalani vaksinasi ini memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin salah satunya adalah jadi setelah saya divaksinasi apa saya bisa beraktivitas seperti misalnya yang sudah berkeluarga. Termasuk beraktivitasnya maksudnya nggak cuma pagi malam boleh nggak gitu ya? Itu lah yang baru saya baru nyambung. Yang saya sudah berkeluarga bagaimana dengan hubungan suami istri apakah saya bisa. Sebenarnya vaksinasi ini tidak mempengaruhi itu, cuma ya masalahnya karena kita dalam rangka membuat kekebalan terhadap COVID-19. Tentu bahan baku untuk membentuk kekebalan ini kan tentu makanan. Makanya lapar tadi kan belum lapar, kemudian ada yang mau tidur aja karena memang tubuh disiapkan untuk membentuk kekebalan. Nah, saran saya kepada yang bertanya itu apakah saya hubungan suami istri harus boleh. Tapi saran saya kan sebaiknya biarkan tubuh membentuk kekebalan dulu. Nanti habiskan bahan bakunya untuk kegiatan itu sehingga kekebalan yang dibentuk nantinya tidak maksimal. Jadi titer kekebalannya ini walaupun bahan baku yang utamanya adalah dari vaksin ini, tetapi vaksin ini akan bisa maksimal membentuk kekebalan setelah mendapatkan dukungan-dukungan yang dari yang lain. Dijeda dulu di hari-hari lain begitu gitu ya, Dok. Tapi ada nggak sih yang bilang kalau merasakan ada perubahan dari organ tubuh mereka khususnya kalau misalnya masalah hubungan suami istri nih, Dok? Ini kemarin sempat ramai juga di sosial media soalnya. Ya, betul. Ya, cuma bertanya. Jadi apakah ini akan mempengaruhi kualitas hubungan suami istri saya begitu pertanyaannya ya sebenarnya secara teori yang saya tahu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya cuma berhubungannya seperti tadi. Hubungannya adalah kalau kita energi habis kemudian kurang istirahat nah tentu titer kekebalan yang dibutuhkan yang dibentuk oleh vaksin ini tentu akan berpengaruh. Atau jangan-jangan terjadi perubahan karena mereka lapar kan habis itu memakan sesuatu yang membangkitkan dia. Oke. Ya semoga itu menjawab ya keluhan dari masyarakat atau juga efek-efek yang dirasakan hoax atau tidaknya silakan kalian yang menentukan gitu, Dok ya. Tapi ngomong-ngomong saya dengar nih, Dok, saya mau klarifikasi ini hoax atau bukan ya. Katanya di gelombang pertama vaksinasi di Puskesmas Bandem ada 2 nakes yang pingsan usai divaksin. Bagaimana itu, Dok? Baik. Hoax atau memang benar? Ya, baik. Jadi itu di kelompok nakes ya. Iya, jadi kelompok tenaga kesehatan sekitaran Januari ke Februari ya. Jadi Februari kalau tidak salah. Jadi memang jadi ada tenaga kesehatan kita yang mengalami keluhan. Jadi mengalami keluhan setelah disuntik. Yang kebetulan yang bersangkutan ini kan memang ada riwayat. Nah, itu adalah salah satu pertanyaannya. Ada riwayat. Jadi ada riwayat alergi berat. Nah, inilah jadi kembali kepada seluruh peserta yang akan menghadapi vaksinasi ini. Jadi walaupun dituntut cepat, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh tim di meja 2 ini benar-benar dicermati. Jadi kan apakah mempunyai riwayat alergi berat?
Jadi kalau saya punya alergi cuma gatal-gatal itu bukan masuk alergi. Alergi berat itu yang dimaksud adalah sampai terjadinya shock namanya. Jadi yang jatuh pingsan dan sebagainya setelah meminum obat atau sesuatu. Itulah yang namanya alergi berat. Oke. Kebetulan nakes kita yang di Bebanda benar. Mhm. Jadi memang mempunyai riwayat alergi berat, kemudian disuntikan ya memang itu kan karena memang riwayatnya. Riwayatnya, Jadi oke. sebenarnya screening tidak dilaksanakan dengan sempurna. Oke. Sehingga akibatnya ya mengalami shock, tapi sudah ditangani sehingga pada tahap kedua kita tidak lanjutkan karena memang alergi terhadap mempunyai riwayat tidak memenuhi kriteria dari 15 pertanyaan. Berarti untuk kedepannya bagaimana, Dok? Apakah mungkin orang tersebut atau nakes tersebut tidak menerima vaksin seterusnya? Tidak atau dilanjutkan tidak vaksinasi. dilanjutkan? Oke. Menunggu jadi ketersediaan vaksin yang aman untuk orang-orang yang mempunyai riwayat alergi. Sama dengan usia lanjut di atas 60, jadi pada tahap awal kan belum ada kebijakan untuk divaksin. Ya. Ternyata setelah itu ada ketersediaan data dukung dan profil keamanan vaksin untuk di atas 60 lanjut. Nah ini juga sedangkan kenapa anak-anak di bawah 18 tahun tidak divaksin, padahal ini lebih banyak. Kalau kita tahu vaksinasi ini kan biasanya pada anak-anak. Nah ini masih menunggu ketersediaan dan profil vaksin yang aman untuk anak 18 tahun. Ini perlu data dukung yang terus berlanjut. Hanya kebijakan bisa sebulan berbeda. Seperti itu. Oke. Nah, dokter tadi menyatakan diri sudah divaksin. Ya. Boleh dong saya tahu, Dok, keluhan atau mungkin apa yang dirasakan seusai divaksin? Agar nanti masyarakat mungkin juga merasakan hal yang sama, tidak kaget dan mengira-ngira. Ada yang bilang lapar, ada yang bilang ngantuk. Apa memang seperti itu pengaruhnya? Ya, ini berdasarkan beberapa ya. Jadi beberapa yang sudah divaksin, baik kawan-kawan saya maupun masyarakat yang sudah divaksin yang mengadu ke kita di Dinas Kesehatan. Jadi ada bervariasi keluhannya. Ada yang ngantuk, kemudian ada yang mengeluh lapar, kemudian ada yang pingin kadang ada beberapa yang rasanya tidak nyaman di tempat suntikan dan sebagainya. Itu sebenarnya reaksi ringan ya. Satu reaksi ringan, kemudian yang kedua ya bisa saja itu proses jadi vaksinasi, proses pembentukan kekebalan mulai terbentuk. Baiklah. Nah, kalau begitu, Dok, saya mau tanya lagi nih, apakah proses vaksinasi ini pernah ada sampai kendala-kendala yang dialami secara mekanisme atau secara keluhan dari masyarakat yang mungkin jadi curahan hatinya dokter selaku kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem? Kendala ya dari pengalaman pada saat tenaga kesehatan kemudian masuk ke pelayanan publik. Sebenarnya kita di kesehatan semangat sekali untuk melaksanakan ini, tetapi kan kembali kepada ini barang baru, jadi ketersediaan vaksin. Nah ini yang barangkali yang membuat nanti masyarakat sekarang kan sudah mulai merasakan bahwa vaksin ini adalah salah satu yang diperlukan dalam upaya memutus penyebaran COVID-19. Selain kita menerapkan prokes 3-6M, kemudian kita meningkatkan 3T, vaksinasi adalah irisan dari kedua poin besar tadi. Jadi 3M dengan 3T ini diiris menjadi vaksinasi. Rupanya masyarakat sudah memahami betul ini. Ada beberapa, mungkin kalau saya persentase 50-70% masyarakat ini sudah merasakan itu menjadi kebutuhan. Nah karena itu, jadi kendala kami di Dinas Kesehatan dengan jejaring tentu ini akan banyak sekali masyarakat yang menanyakan saya kapan divaksin. Termasuk banyak juga nanya kapan saya divaksin. Nah ini pemerintah kan dengan ketersediaan vaksin yang ada, jadi pemerintah sudah mengatur skema pentahapan, ya mulai dari siapa nakes sebagai yang memberi, ya akan vaksin kan dia harus divaksin dulu. Kemudian pemberi pelayanan publik berikutnya, demikian seterusnya. Nah inilah yang mungkin menjadi kendala kami. Kalau kemarin vaksinnya cukup banyak, ada terakhir kasus JE misalnya, kalau pernah dengar kasus Japanese encephalitis itu ada vaksinnya. Ini juga sama banyak kita laksanakan karena vaksinnya banyak.
Jadi kita tidak seperti ini. Oke. Jadi kita sudah lewat puskesmas sampai ke posyandu. Mhm. Nah sekarang kan tidak mungkin kita kerjakan di posyandu. Kenapa? Karena vaksinnya belum ada. Nah, Seperti di Kenya. ya Iya, iya. itulah kendalanya. Kalau kemarin-kemarin katanya takutnya vaksin yang diberikan pada presiden beda dengan yang ada yang Oh, diberikan pada masyarakat, atau vaksin yang untuk ASN beda dengan masyarakat nantinya, itu yang membuat mereka menjadi ragu untuk divaksin. Tapi sekarang mulai teredukasi iya. sedikit demi Sama sedikit kan ya. vaksinnya sudah kita tingkat pimpinan, kemudian mungkin sudah diketahui jenisnya Oh, ini sama kan ternyata sama. nggih. Ya, jadi vaksin dari produksi Sinovac yang dikelola oleh Bio Farma. Baiklah Dok. Aduh, sepertinya cukup berat ya ngomongin masalah vaksin ini ya. Tentunya juga tanggung jawabnya dokter cukup berat, harus selesai pada bulan Mei nanti. Ya. Semoga masyarakat juga ikut mendukung ya, agar semua berjalan dengan lancar. Nah, untuk seandainya saja ini kan akan diberikan mulai kepada masyarakat, khususnya para pedagang di pasar. Ya. Nah, kalau untuk pedagang di pasar itu akan diberikannya di mana Dok? Di gor lagi kah? Atau di Ya. pasar? Nanti untuk ini masih di petugas pelayanan publik ya. Oke, Masih masih. petugas pelayanan publik, salah satunya kan pedagang. Ini kan Mhm. juga pelayan publik. Oke. Ya kan akan bersentuhan. Nah, ini tentu kita sedang membuat skema bagaimana supaya prokes ini tetap jalan. Jadi mereka pagi silakan berjualan dulu, kita akan ambil siang hari untuk datang ke GOR salah satunya. Ya. Tapi mungkin nanti di kecamatan, ya mungkin di aula-aula yang cukup besar kita akan taruh di sana. Misalnya pasar yang ada di Kecamatan Sidemen. Jadi setelah mereka berjualan siang hari mungkin kami akan meminjam salah satu aula yang ada yang cukup luas, satu sekolah. Nanti sana kita akan vaksinasi. Berarti ditargetkan memang seluruh masyarakat Kabupaten Karangasem akan mendapatkan vaksin, ya? Betul, ya sesuai dengan pentahapannya. Oke, Ingat sesuai dengan pentahapannya. Oh, Jadi sehingga kalau seluruh masyarakat mendapatkan vaksin, saya khawatirnya nanti semua datang pada hari yang sama. Jadi ada pentahapannya. Lalu kalau seandainya apa tidak nanti kehabisan vaksin, Dok? Kalau seandainya kita masih nunggu tahapan-tahapan, takutnya nanti mulai ribut-ribut nih masyarakat, giliran saya kapan gitu. Nah ini dah, jadi kan sudah diproses oleh pemerintah pusat. Jadi divaksin. Kemarin tahap pertama kita ambil vaksin untuk nakes, tahap kedua ngambil vaksin untuk pemberi pelayanan publik. Dan lagi 2 hari kita juga sudah mendapat panggilan untuk mengambil kekurangan vaksinnya. Jadi tidak usah khawatir. Nggak usah khawatir Yang ya. penting pentahapannya, kemudian dapat jadwal, datanglah ke tempat-tempat yang sudah disiapkan sesuai dengan jadwal. Itu kuncinya. Jangan dapat jadwal jam 1, jam 8 sudah datang. Nah ini yang menimbulkan kerumunan. Iya. Dan terakhir adalah, Dok, apakah benar setelah divaksin orang jadi kebal, Dok, dengan virus COVID ini? Nah, ini juga benar. Jadi menyangkut yang tadi ya, yang mestinya setelah pertanyaan 16 pertanyaan ini yang krusial juga. Jadi vaksinasi ini tujuannya adalah apa? Itu dulu ya. Jadi tujuannya adalah yang pertama tentu untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Artinya kan sudah tahu berarti kalau mengurangi, jadi berarti bisa terhindar dari COVID-19. Dan yang kedua, jadi membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Jadi kekebalan kelompok atau herd immunity itu akan terbentuk apabila vaksinasi itu dilaksanakan dalam waktu yang cepat dan merata. Minimal 70% dari populasi. Itulah hakikatnya kenapa harus di GOR, kenapa harus tidak ke puskesmas. Kalau menunggu ke puskesmas, 3 tahun kami tidak akan selesai. Nunggu nanti. Kita berharap terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity, itu harus vaksinasinya dalam cakupan yang tinggi, 70% dari populasi. Kemudian dalam waktu cepat. Nah, kemudian yang ketiga adalah melindungi masyarakat supaya tetap produktif dari sisi sosial dan ekonomi. Nah, itu sebenarnya tujuan vaksinasi, sehingga vaksinasi yang kita kerjakan sekarang untuk kelompok 18 sampai dengan 59 tahun ini, demikian juga usia lanjut ini, diharapkan adalah terbentuk kekebalan. Ya, jadi akan merangsang kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19. Nah, kekebalan ini akan terbentuk secara maksimal bila peserta atau sasaran ini mengikuti. Jadi kalau datang misalnya sekarang disuntik kan 14 hari lagi kalau yang kelompok masih produktif, kemudian kalau usia lanjut 28 hari. Jadi itu adalah booster untuk meningkatkan kekebalannya. Sehingga kekebalan terhadap COVID ini bisa bertahan sampai setahun. Sampai saat ini yang saya tahu dari beberapa
sumber khususnya dari WHO bahwasanya kekebalan yang akan didapatkan dari vaksinasi ini adalah sampai 1 tahun. Jadi tentu setelah 1 tahun Harus perlu booster divaksin lagi. lagi ya. Bisa vaksin yang sama, bisa vaksin yang berbeda. Nah, rekomendasinya adalah harus menggunakan vaksin yang sama. Harus menggunakan Ya. vaksin yang sama. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk di meja podcast kita untuk vaksin tahap kedua bagi yang sudah divaksin sekali, prosesnya apakah sama nanti akan di satu lokasi? Dan kalau memang iya sama, apa saja kelengkapan yang harus dibawa oleh peserta? Untuk yang kedua, ya, di hari ke-14 maupun di hari ke-28 karena ada lansia. Jadi tempat mungkin kita akan sama, tetapi pengaturannya kita kan sudah dapat bentuknya. Jadi sehingga datangnya yang harus diatur sesuai dengan jamnya. Kelengkapan saya kira sama, KTP sama surat yang sudah diterbitkan. Oke, terima kasih Ya. Dok. Sepertinya seharusnya dengan ini masyarakat sudah mulai mengenal ya Sinovac itu apa, vaksin COVID-19 sepenting apa untuk mereka. Mungkin nanti kita akan bahas lagi hal-hal lain mengenai COVID-19 ini di lain kesempatan. Cukup untuk sampai hari ini ya, cukup sampai hari ini obrolan kita. Terima kasih banyak juga untuk waktunya Pak Dokter. Ya. Untuk kalian yang ingin tahu informasi terupdate dari kami, jangan lupa untuk subscribe dan juga like Facebook kami di Prokopimkab Karangasem atau Instagram kami di @prokopimkarangasem_ atau Facebook kami di Prokopimkab Karangasem. Saya yang bertugas mohon pamit, sampai jumpa.